Sya. Ini kan mau libur panjang nih kan, libur anak sekolah. Iya, bener. Pasti kamu juga free lah. Kita liburan ke Bajo, ini ada paketnya, tripnya itu sekitar 5 juta. Terus Segitu pesawatnya sekitar 3 juta, habis itu makan sekitar 2 lah habis. Jadi mungkin 10 sampai 12 juta. 10 sampai 12 juta. Duit dari mana? ini udah murah banget ini tripnya. Nggak bisa, Dri. Karena nih ya, aku tuh kayak kejebak banget. Gajian kemarin aja kayak udah habis, Dri. Sya, Buat kamu biayain ikut judi orang- online ya? Ngaco. Enggak, buat biayain orang tua, buat biayain ini adek, terus lagi adek sepupu, belum lagi biayain anaknya tante yang mau sekolah. banyak terus juga banget. kemarin ada biaya skripsian, dia mau Aduh. lulusan. Banyak banget. deh. Terus aku tuh kayak udah habis aja gajinya. Makanya nih sekarang aku pusing banget ya, kali kan mau liburan bareng kamu 10 sampai 12 juta aku harus minjem dulu di pinjol. Boleh. Ini bagus. Tuh, jangan dong. Apakah Anda pernah merasakan momen-momen seperti Tasya? Yang harus menafkahi atau membantu lah ya secara finansial keluarga, ya mungkin orang tua, nenek, kakek, anak ataupun cicit, udah tua banget ya. Itu panjang ke bawah. panjang banget. Kalau kita analogikan tuh kayak isian sandwich gitu sih. Kita lagi ada di tengah gitu ya, kayak kita lapisan keju, terus di atas ada selada, ada timun, ada ham, Acar, hamnya, dan ditutup lagi rotinya. Aduh. digempit gitu ya. Jadi gaji tidak tersisa. Iya, dan ini dia definisi dari sandwich generation yang sekarang lagi kita bahas ya. Dan kalau misalnya kamu bayangin sandwich, kayak tadi udah cerita, ya adanya di tengah, terus ditimpa, di bawah juga ditimpa, pakai roti digencet. Aduh. Rasanya nikmat sih, emang. Yeah. Kalau dimakan sih nikmat ya. nikmat, Tapi gitu. kalau kita bayangin kita jadi keju, kayaknya aduh. sakit. Sakitnya itu di sini. Sakitnya tuh di sini. Gitu ya. Gajian udah datang, tapi belum sampai akhir bulan udah habis, Bun. Benar, karena harus dibagi ke pos-pos yang memang membutuhkan juga gitu ya. Benar, Nah ini benar, juga nggak sedikit masyarakat Indonesia yang ngerasain hal ini gitu Sya. Namanya sandwich generation, dimana ya kita memang membantulah support gitu ya secara finansial. Biasanya nih mungkin yang sering terjadi ketika kamu mungkin usia 30-an, terus kamu sudah punya anak gitu ya, mungkin baru lucu-lucunya mau masuk TK, SD, SMP gitu ya, itu kan biayanya mahal. Bener. Terus keluarga kamu, mungkin papa dan mama kamu yang mungkin sudah pensiun dan harus dibantu juga secara finansial, yang mungkin juga sudah tidak kuat lagi untuk bekerja. Nah, jadi kita punya tanggungan yang double nih dalam hidup seperti itu. Baik itu kalau misalnya udah gajian gitu ya, singkatnya sih ngasih ke orang tua, ngasih juga ke anak istri kan, Iya. mau nggak mau. Bahkan juga ada yang ngasihnya itu ke anak tante lah, Iya, terus iya. juga ke Ponakan ponakan lah gitu. Apalagi kemarin nih waktu lagi THR-nya banyak-banyak. Wah, itu yang agak repot. Nah, maka dari itu ya, kita punya 3 ciri gitu ya dari Carol Abaya yang merupakan seorang aging and elder care expert. Yes. Nih. Jadi ternyata ada 3 kategori sandwich generation. Yang pertama itu ada the traditional sandwich generation. Oke, ini adalah orang yang berumur sekitar 40 sampai 50 50 ya. ya, Audrey. 40 sampai 50 tahun yang terjebak di sandwich generation, yang dia tuh harus membiayai orang tuanya dan juga harus membiayai anaknya. Itu definisi dari the traditional sandwich generation. Nah, yang kedua ada the club sandwich generation, di mana ini adalah orang-orang dewasa kisaran 30 sampai 60 tahun ya. Lebih luas lagi ya. Benar. Nah, biasanya ini mereka nggak hanya menafkahi gitu ya anak ataupun orang tua, tapi juga udah ada nih cucu dari sang anak gitu kan. Ini juga
aduh pasti bakal berat banget gitu ya untuk bisa mencukupi semua itu. Oke, berarti sorry, bukan cucu sang anak ya, tapi cucunya dia. Oh iya. Jadi anaknya sudah menikah Yes. dan sudah punya anak, jadi dia ini harus membiayai cucunya, orang tuanya, Aha. anaknya, juga kalau misal orang nenek kakek yang masih hidup, dia juga harus membiayai nenek kakeknya. Kayaknya di sini harus ada ini ya, silsilah keluarga ya, supaya gak ribet. Jadi ini kayak bener-bener sandwich generation yang berada di tengah-tengah patty yang tinggi Ini ya. di double sandwich. Double sandwich. Iya, gitu. Karena udah nenek kakek, orang tua, terus juga anak dan cucunya Cucunya. juga dibiayain. Nah, yang terakhir ada the open face sandwich generation. Oke, kalau the open sandwich generation ini sebenarnya lebih berlaku kepada umum, nggak perlu orang yang profesional atau gimana, dan mereka tuh membiayai orang tuanya yang mungkin dikatakan di sini adalah sudah lansia ya, atau mungkin orang tua yang sudah tidak bekerja lagi, pensiunan lah gitu, harus dibiayain. Itu the open sandwich generation. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin tentang kenapa sih kok kita bisa menjadi sandwich generation? Mungkin udah ada yang curhat kali ya. Aku juga sandwich generation. Angkat tangan gitu ya, raise hand kalau di Zoom. Tapi banyak memang dari kita masyarakat Indonesia yang belum concern akan dana pensiun ataupun mempersiapkan Hari hari tua. tua. Kalau kita di BPJS ada jaminan hari tua ya. Benar. Nah, itu pemerintah sudah bantu kita, istilahnya dipaksa deh kita untuk mempersiapkan jaminan hari tua gitu. Karena kalau enggak kayaknya memang kita masih kurang nih untuk memikirkan ke depan. So, untuk kamu yang mungkin sekarang lagi di fase capek-capeknya, lelah-lelahnya jadi sandwich generation, memang mungkin sulit ya untuk menyisihkan uang di fase ini, tapi yuk kita pengen sih di episode ini kita sama-sama mengencourage kamu supaya memutus sandwich generation di bawah kamu. Jadi anak kamu nanti nggak harus menanggung beban kamu gitu. Karena sandwich generation ini kayak nggak bisa diputus di satu generasi aja kan. Iya. Namanya generasi gitu kan, pasti kan ada levelan tertentu ya. Yes. Nah, kalau misalnya memang kamu mungkin sekarang terjebak di sandwich generation, melihat bagaimana dan merasakan gimana ya pontang-pantingnya gitu kan untuk membiayai orang-orang terdekat, orang-orang yang dicintai. Beruntungnya di Indonesia, Audrey, kita masih punya apa ya, norma-norma dan juga masih punya rasa value dan rasa apa ya, hormat, berterima kasih kepada orang tua. Itulah sebabnya kita adalah beberapa yang memang rela aja gitu kan untuk membiayainya. Tapi kan itu juga harus difikirkan masa depan kamu juga, dan berarti walaupun kamu membiayai orang-orang terdekat kamu, harus ada juga, Audrey, yang disisihkan walau itu sedikit ya, untuk jaminan hari tua kamu. Benar. Jadi kamu bisa mulai untuk menyisihkan dana pensiun gitu ya. Ini untuk mempersiapkan masa tua kita lah ya gitu. Karena memang kita udah pernah belum sih bahas dana pensiun? Belum ya? Nanti Belum mungkin next time kita akan bahas. Tapi yang satu ini juga penting banget, dana darurat. Dana darurat. Karena memang dana darurat ini ya kita nggak tahu gitu kan, kalau misalnya orang tua sedang sakit dan lain sebagainya, dana darurat ini bisa bekerja untuk hal tersebut gitu, bisa digunakan untuk hal tersebut. Jadi memang dana pensiun, dana darurat ini juga penting supaya kita bisa memutus rantai sandwich generation itu. Selanjutnya ada apa lagi, Tasya? Ya, kemudian investasi dilakukan sejak dini. Nah, kan banyak ya pertanyaan ya, Audrey. Investasi itu baiknya dilakukan kapan sih? Apakah ketika kita sudah dewasa atau ketika kita sudah bekerja? Sebenarnya jawaban paling ideal adalah kapan dimulai investasi? Ya sekarang. Saat kamu bertanya itu, ya kamu lakukan. Nah, makin cepat, makin baik. Tapi kalau misalnya belum ada apa ya, kemampuan gitu kan, Audrey, untuk melakukan investasi, ya nggak apa-apa, asalkan nantinya kamu akan melakukan itu gitu, karena investasi yang bagus dilakukan sejak dini. Yes, kenapa kita sarankan investasi? Karena investasi itu juga mengurangi apa ya,
inflasi lah. Kalau kita ngomongin dulu kayaknya jajan dengan uang Penurunan 2.000 suku bunga ya. gitu ya. Kita zaman SD tahun 2000-an ya. Kayaknya megang uang 2.000 itu udah gede banget. Gede. Sekarang 2.000 kayaknya parkir aja dibalikin tukang parkir gitu kan. So investasi itu bisa menjadi penyelamat dari inflasi tersebut. Ketika kamu save uangnya nanti akan berubah dan akan beranak pinak lah kalau kita ngomongnya gitu ya. Menjaga nilai rupiah yang Benar, kamu punya. atau bisa ke emas juga investasinya Yes. gitu. Banyak instrumen lah yang sudah kita ceritakan di sesi-sesi sebelumnya gitu ya. Jadi ini beberapa pilihan sih sebenarnya supaya kita bisa memutus sandwich sandwich generation. And it starts from you.